Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat gulma padi dan aplikasi herbisida Serendi 28WP, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Salah satu tanaman di sektor pertanian yang paling umum dan sering dibudidayakan oleh petani kita di Indonesia adalah tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman pangan paling populer di Indonesia. Tentu saja ini terkait dengan kegunaannya sebagai tanaman pangan utama di negeri ini. Bahkan seringkali muncul istilah bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Hal ini menjadikan padi atau beras sebagai kebutuhan nomor satu di negara kita. Namun, dalam proses budidaya tanaman padi selalu terkendala dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman, yang salah satu OPT tersebut adalah gulma pada tanaman padi. Gulma merupakan pesaing bagi tanaman dalam memperoleh unsur hara. Gulma dapat menyerap nitrogen dan fosfor hingga 2 kali dan kalium hingga 3 kali daya serap tanaman. Bahkan, menurut Agropedia tahun 2010, gulma dapat menyerap nitrogen dan fosfor 4 kali lebih cepat dan 2,5 kali unsur kalium dibandingkan tanaman padi di usia 50 hari pertama. Gulma tumbuh di sela-sela barisan tanaman padi dan sangat mengganggu sehingga mengakibatkan terjadinya kompetisi atau persaingan dan dapat menurunkan produktivitas tanaman padi. Pada pertanaman padi di lahan sawah, gulma dapat menurunkan bobot tanaman sampai 53%, sedangkan di lahan tegalan penurunannya berkisar 22 sampai dengan 45%. Kerugian lain dari gulma antara lain mengadakan persaingan dengan tanaman pokok, mengotori kualitas produksi pertanian, menimbulkan alelopati, mengganggu kelancaran pekerjaan para petani sebagai perantara atau sumber hama dan penyakit, mengganggu kesehatan manusia, menaikkan ongkos-ongkos usaha pertanian, dan menurunkan produktivitas rendemen. Oleh karena itu, keberadaan gulma sangat tidak menguntungkan dikarenakan di samping dapat menurunkan produktivitas, juga secara teknis keberadaan gulma akan menyulitkan tahapan kegiatan budidaya. Sebagai contoh, tanaman padi yang ditumbuhi gulma dengan lebat akan menyulitkan kegiatan pemupukan. Mengapa gulma harus dikendalikan? Karena alasan yang pertama yaitu gulma tumbuh dengan cepat, mampu berkembang biak melalui berbagai cara, baik melalui biji, rimpang, merambat, dan lain-lain. Yang kedua, gulma merupakan pesaing utama dalam mendapatkan air dan unsur hara. Yang ketiga, gulma merupakan potensi penurunan hasil akibat persaingan dengan gulma sebesar 10 sampai dengan 45%. Dan yang terakhir, keempat, yaitu gulma menjadi tempat inang atau tempat hidup beberapa hama dan penyakit. Nah, di slide ada contoh foto daripada gulma ya, baik berdaun lebar maupun berdaun sempit. Next. Lahan penuh gulma, maka tidak akan berproduksi optimal. Nah, ini ada contoh gulma pada tanaman padi ya di sawah. Gulma berdaun sempit. Ini contohnya ya, teman-teman. Ada Echinochelloa cruzgalli, Leptochelloa chinensis, dan Echinochelloa colonna. Nah, ini merupakan contoh gulma berdaun sempit pada tanaman padi. Gulma berdaun lebar yaitu Marsilea crenata atau semanggen, Monochoria vaginalis atau eceng, Sphaenoclea jeilanica, Ludwigia adsescens, dan Ludwigia linifolia. Nah, ini contoh gulma berdaun lebar ya.
gulma teki-tekian yaitu Cyperus iria, Scirpus juncoides, Cyperus diviformis, dan Fimbris stilis litoralis. Nah, ini contoh gulma tekian ya. Bagaimana mengendalikan gulma? Nah, pada ini digambar ada dua ya, petani caranya ya, ada dua, yaitu secara manual, yaitu melelahkan, tidak efektif, biaya tenaga kerja tinggi, waktu yang lama. Sedangkan dengan cara herbisida, tuntas, hemat, dan cepat. Apa saja jenis gulma yang harus dikendalikan? Nah, ini contoh produk yang dipakai ya untuk membasmi gulma tadi, yaitu Serendi 28WP dari produk dari PT Nufam Indonesia. Bahan aktifnya yaitu bispiribak sodium 18% plus pirazosulfuron 10%. Kemasannya itu 25 gram dengan formulasi WP berwarna putih. Gulma sasaran yaitu gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan gulma tekian. Aplikasinya itu bisa disemprot ataupun ditabur dengan dosis 100 gram per hektar. Nah, ini target gulma di Serendi ya. Ada Spinachlea jaylanica atau Gunda atau Lagonra, ada juga Marsilea crenata atau Semanggin, Cyperus iria atau Jekeng, dan Fimbritilis miliacea atau Panon munding atau lama-lama. Ini lagi Echinocloa crusgalli atau jajagoan, dan Monochoria vaginalis atau eceng atau juga bahasa daerah lainnya pakeok. Mengapa memilih Serendi? Yang pertama, karena hemat dan praktis, yaitu biaya aplikasi per hektar lebih ekonomis, yaitu bisa menekan biaya menjadi kurang 40-60%. Dengan dua bahan aktif dalam satu kemasan, tidak perlu repot mencampur. Yang kedua, fleksibel, yaitu dapat diaplikasikan dengan penyemprotan ataupun dicampur bersamaan dengan pemupukan. Baru dapat diaplikasikan mulai umur 7 sampai dengan 14 hari setelah tanam. Yang ketiga, ampuh dan aman, yaitu mampu mengendalikan semua jenis gulma utama seperti jajagoan, gunda, eceng, dan tekian. Padi tetap hijau dan tumbuh normal. Nah, ini cara aplikasi Serendi 28WP ya. Yang pertama, teknik penyemprotan. Dosis 100 gram per hektar, volume semprot 300 liter per hektar, atau 5 gram Serendi per tangki yang 15 liter dengan kondisi air yang macak-macak. Yang kedua, teknik penaburan atau ditabur bersamaan dengan pemupukan. Langkah-langkahnya yaitu buat campuran induk dengan mencampurkan Serendi dengan 5 kilo pupuk dalam ember, kemudian diaduk rata. Kondisi airnya harus macak-macak, biarkan tergenang hingga 3 hari setelah aplikasi Serendi ini ya. Nah, ini dia contoh gambarnya ya teman-teman. Ada 4 sachet Serendi per hektarnya ditambah 5 kg pupuk. Didiamkan di ember 10-15 menit hingga Serendi melekat dengan pupuk induknya ya, atau pupuk yang dicampurkan. Nah, campuran induk baru bisa dipupuk di saat ini ya, di usia padi 7-14 hari setelah tanam. Catatan penting, aplikasi dilakukan segera saat gulma terlihat 2-3 helai daun. Kedua, apabila aplikasi dilakukan saat gulma lebih dari 3 helai daun, dosis aplikasi bisa ditingkatkan hingga 150 gram per hektar. Tidak perlu khawatir toksik ke padi. Oh, mungkin aman ya. Yang ketiga, lahan yang memiliki masalah gulma Leptocolia species, aplikasi Serendi boleh dicampur dengan Nugras dengan takaran 100 gram Serendi plus 250 ml Nugras per hektar. Untuk daerah dengan sebaran gulma berdaun lebar cukup banyak, penggunaan Serendi dapat dicampur dengan Rhodiamin 865 SL. Setelah aplikasi, lahan dibiarkan tergenang 1-2 hari dengan menutup saluran air agar kerja herbisida ini lebih optimal. Ini mungkin catatan pentingnya ya bagi kita.
Serendi 28 WP, yaitu gulma tuntas dengan satu solusi. Ini slogannya ya teman-teman. Gulma daun sempit, gulma daun lebar, dan gulma teki-tekian mampu dibasmi dengan serendi ini ya. Oke, terima kasih. Pengalaman menunjukkan bahwa di antara cara pengendalian gulma tersebut, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, pengendalian gulma secara kimia perlu diusahakan dengan dosis yang paling efisien dan tepat. Pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya, membutuhkan waktu yang lebih singkat, menghemat kebutuhan tenaga kerja, terhindar dari kerusakan akar dan struktur tanah, mencegah terjadinya erosi, dan total biaya yang lebih rendah dari perlakuan manual atau secara mekanis. Herbisida. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman yang dibudidayakan. Herbisida berasal dari senyawa kimia organik maupun anorganik atau berasal dari metabolit hasil ekstrak dari suatu organisme. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman. Herbisida yang diaplikasikan dengan dosis tinggi akan mematikan seluruh bagian tanaman. Namun, pada dosis yang lebih rendah, herbisida akan membunuh tumbuhan tertentu dan tidak merusak tumbuhan yang dibudidayakan. Adapun macam formulasi herbisida, yaitu padat berbentuk serbuk halus yang dapat segera membentuk suspensi jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan formulasi herbisida cair berbentuk larutan pekat. Formulasi padat dan cair mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh kecambah gulma. Secara umum, formulasi padat dan cair mempunyai sifat yang sama dalam mengendalikan gulma. Menurut Sukman dan Yakub di tahun 91, terdapat beberapa keuntungan menggunakan herbisida, di antaranya dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu tanaman budidaya, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman yang dibudidayakan, lebih efektif dalam membunuh gulma dalam dosis rendah, dapat berperan sebagai hormon tumbuhan, dan dapat meningkatkan produksi tanaman budidaya dibandingkan dengan perlakuan pengendalian gulma dengan cara yang lain. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus akan membentuk gulma yang resisten atau kebal sehingga akan sulit mengendalikannya. Jenis herbisida berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya, herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma secara kimia pada lahan pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, herbisida kontak. Herbisida kontak adalah herbisida yang langsung mematikan jaringan-jaringan atau bagian gulma yang terkena langsung atau kontak pada larutan herbisida, terutama bagian gulma yang berwarna hijau. Herbisida jenis ini bereaksi sangat cepat dan efektif jika digunakan untuk memberantas gulma yang masih hijau, serta gulma yang masih memiliki sistem perakaran yang tidak meluas. Herbisida kontak memerlukan dosis dan air pelarut yang lebih besar agar bahan aktifnya merata ke seluruh permukaan gulma dan diperoleh efek pengendalian aktifnya yang lebih baik. Bagian gulma yang tidak terkena langsung oleh herbisida ini tidak akan rusak karena di dalam jaringan tumbuhan, bahan aktif herbisida kontak hampir tidak ada yang ditranslokasikan ke bagian-bagian gulma lainnya. Jika ada, bahan tersebut ditranslokasikan melalui floem. Herbisida kontak hanya mematikan bagian tanaman hidup yang terkena larutan. Jadi, bagian tanaman di bawah tanah seperti akar atau akar rimpang tidak terpengaruhi. Keistimewaannya dapat membasmi gulma secara cepat. 2-3 jam setelah disemprot, gulma sudah layu dan 2-3 hari kemudian sudah mati, sehingga bermanfaat jika waktu penanaman harus segera dilakukan. Kelemahannya yaitu
gulma akan tumbuh kembali secara cepat sekitar 2 minggu kemudian. Dan bila herbisida ini tidak menyentuh akar, maka proses kerjanya tidak berpengaruh pada gulma. Contoh herbisida kontak ini adalah herbisida yang berbahan aktif asam sulfat 70%, besi sulfat 30%, tembaga sulfat 40%, paraquat, gromoxon, herbatop, dan parakol, dan lain-lain. Yang kedua yaitu herbisida sistemik. Herbisida sistemik adalah herbisida yang mematikan gulma dengan cara bahan aktifnya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Herbisida ini membutuhkan waktu 1-2 hari untuk membunuh tanaman pengganggu tanaman budidaya atau gulma, karena tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena, namun bekerja dengan cara mengganggu proses fisiologi jaringan tanaman, lalu dialirkan ke dalam jaringan tanaman gulma dan mematikan jaringan sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas, sampai ke perakaran. Herbisida sistemik mematikan gulma dengan menghambat proses fotosintesis, seperti herbisida berbahan aktif triazin dan substitusi urea amida, menghambat respirasi atau pernapasan, seperti herbisida berbahan aktif amitrol dan arsen, menghambat perkecambahan, seperti herbisida berbahan aktif tiokarbamat dan karbamat, menghambat pertumbuhan gulma, seperti herbisida berbahan aktif 2,4-dimetil dicamba dan pikloram. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida sistemik adalah keadaan gulma dalam masa tumbuh aktif, cuaca yang cerah, serta tidak berangin pada saat penyemprotan, tidak melakukan penyemprotan pada saat menjelang hujan. Areal yang akan disemprot dikeringkan terlebih dahulu. Gunakan air bersih sebagai bahan pelarut. Keistimewaan dari herbisida sistemik ini yaitu dapat mematikan tunas-tunas yang ada dalam tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Efek terjadinya hampir sama merata ke seluruh bagian gulma, mulai dari bagian daun sampai perakaran. Dengan demikian, proses pertumbuhan kembali juga terjadi sangat lambat, sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama atau proses panjang. Penggunaan herbisida sistemik ini secara keseluruhan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya aplikasi. Herbisida sistemik dapat digunakan pada semua jenis alat semprot, termasuk sistem ULV atau mikron herbi, karena penyebaran bahan aktif ke seluruh gulma memerlukan sedikit pelarut. Herbisida Serendi 28WP. Herbisida Serendi 28WP adalah obat rumput atau obat gulma pada tanaman padi yang mampu mengendalikan rumput berdaun sempit maupun berdaun lebar. Serendi 28WP merupakan herbisida pra dan purna tumbuh yang bersifat sistemik, berbentuk tepung berwarna putih yang mudah dilarutkan ke dalam air. Pada dasarnya, gulma merupakan organisme pengganggu tanaman atau disingkat OPT yang terbilang gampang-gampang susah dalam pengendalian jika dibandingkan dengan OPT yang berasal dari jenis serangga. Dibilang gampang susah karena jika ditangani dengan tepat, maka tidak akan mengganggu tanaman padi. Namun, akan sangat menyulitkan dan berefek buruk pada tanaman padi jika ditangani tidak sesuai atau penanganannya yang salah. Maka, dari itu, kita sebagai petani harus jeli dan pintar dalam mengendalikan gulma, jeli dalam menentukan waktu yang tepat, dan pintar dalam memilih herbisida yang tepat, agar penggunaan herbisida tidak berdampak pada tanaman padi. Waktu yang tepat penyemprotan herbisida yang terbaik adalah pada saat gulma baru mulai tumbuh atau maksimal saat gulma baru berdaun 2-3 helai. Karena pada waktu ini struktur jaringan gulma masih lemah atau masih muda, sehingga memudahkan bahan aktif herbisida dapat mematikan sel-selnya gulma. Dalam memilih obat rumput juga tidak boleh sembarangan. Sebaiknya
gunakanlah herbisida yang tidak memiliki dampak bagi tanaman budidaya atau tanaman padi. Salah satu herbisida terbaik yang dapat kami rekomendasikan adalah herbisida Serendi 28WP. Kenapa? Karena herbisida ini memiliki 3 keunggulan yang dimiliki, yaitu ampuh, aman, dan fleksibel. Ampuh yaitu karena dapat mengendalikan semua jenis gulma utama tanaman padi. Aman yaitu padi tetap hijau dan tumbuh dengan normal. Fleksibel yaitu dapat diaplikasikan dengan penyemprotan ataupun bisa dicampur dengan bersamaan dengan pemupukan. Cara aplikasi atau penggunaan herbisida Serendi 28WP dalam mengendalikan gulma. Cara aplikasi herbisida Serendi ini bisa digunakan dengan cara disemprotkan ataupun dicampur berbarengan pada saat pemupukan. Kedua cara dalam menggunakan herbisida Serendi ini terbilang efektif dalam mengendalikan gulma berdaun sempit ataupun gulma berdaun lebar, baik gulma yang belum tumbuh atau pratumbuh maupun yang sudah tumbuh atau purna tumbuh. Perlu diingat, untuk mendapatkan hasil terbaik dari obat rumput ini, lakukanlah aplikasi herbisida ini pada saat gulma berdaun sempit baru mulai tumbuh. Dosis herbisida Serendi 28WP. Selain waktu aplikasi yang tepat, dosis herbisida Serendi yang tepat juga menjadi faktor kunci keberhasilan penggunaan herbisida Serendi 28WP dalam mengendalikan berbagai jenis gulma ini. Untuk ukuran dosis Serendi yang tepat, Anda bisa melihatnya di bagian tabel kemasan produk yang tertera atau di label kemasan produk yang telah dibuat. Dan di sini kami jelaskan, yaitu hama gulma sasaran yaitu pada tanaman padi dengan dosis konsentrasi 100 gram per hektar atau 7,5 gram per tangki yang tangki semprot 15 liter ya. Dengan waktu penyemprotan, aplikasikan di kondisi air macak-macak atau tidak tergenang air yang terlalu tinggi. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.